Pada malam hari ini, yang pertama protokol yang sedang berlangsung, dan yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga latihan berpidato, dan yang keempat intisari, dan yang kelima pengarahan. Baiklah, kita akan masuk acara kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Rizky Ardiansyah. Kepada Rizky Ardiansyah, tempat ilahi masyhur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selain itu ada juga alam lain yang berhubungan dengan hari akhir. Pertama, alam barzakh, kedua yaumul ba'ats, ketiga yaumul hajjah, yang keempat yaumul hisab, yang kelima yaumul mizan, yang keenam yaumul jaza. Dan kehidupan di dunia bukan hanya sekedar hidup lalu mati. Dan kehidupan dunia termasuk kehidupan di akhirat. Dengan beriman kepada hari akhir, dengan beriman kepada hari akhir, kita akan mempercayai semua hati terhadap. Dengan beriman kepada hari akhir, kita akan mengerjakan semua perintah Allah SWT dan menjauhi segala larangannya. Dan tidak ada seorang pun bahkan sesama yang tahu kapan terjadinya kiamat kecuali Allah SWT. Dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 167 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil sa'ati ayyana mursaha wa inna
Sekian sudah selesai malam hari ini. Biasa ada segala tamu merupakan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah, Sang Raja Pemberi Karunia, yang Maha Esa lagi Maha Tunggal, yang pengasih Maha Pengasih, yang tak pernah berkasih. Karena berkat karunia-Nya kita dapat berkumpul di masjid yang kita cintai ini dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita dalam acara muhadharah ini. Salawat berikan salam doa kita hadiahkan kepada junjungan alam, yakni baginda Nabi Muhammad SAW, karena berkat beliau kita dapat membedakan antara yang hak dan yang batil, antara jalan yang benar dan yang salah, antara jalan menuju surga dan neraka, dengan melafazkan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah, saya tidak akan memperpanjangkan kata-kata mukadimah. Langsung saja saya beri judul pidato saya pada malam hari ini yang berjudul mensyukuri nikmat mendatangkan rahmat. Mensyukuri nikmat mendatangkan rahmat. Kita sebagai seorang muslim tentu dalam kehidupan kita ini tidak terlepas oleh karunia Allah, karena kita sebagai orang yang beriman baca ayatnya, dalilnya apa? Sebagai orang beriman, kita wajib mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, karena tanpa anugerah dan itu dapatkah jantung kita berdetak, dapatkah darah kita mengalir, dapatkah telinga kita mendengar, dapatkah mata kita melihat, dan dapatkah hidung kita mencium. Tentu kita tidak akan mampu menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'udzu nikmatallahi la tahsuha. Innallaha ghafurur rahim. Yang artinya, dan jika kamu menghitung nikmatku, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungkan jumlahnya. Quran surat An-Nahl ayat 18. Begitu besar dan banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ungkapan syukur menjadi begitu penting, karena dengan bersyukur kita akan mengingat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya tersebut. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in syakartum la'azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Artinya, sesungguhnya apabila kamu mensyukuri nikmatku, pasti
akan kutambahkan nikmatku kepadamu, dan apabila kamu memungkiri nikmatku, sungguh azabku sangat pedih. Surat Ibrahim ayat 7. Sekian yang dapat saya sampaikan, lebih kurang saya mohon maaf karena saya masih dalam belajar. Saya ingin bila itu kembali saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Siti Bella, selanjutnya yang akan disampaikan oleh Zaki. Para Zaki, Bapak Zaki Binaskur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang mana telah memberi kita rahmat dan karunia-Nya, yang mana bisa betul-betul nikmati yang kita cinta ini dalam rangka Ramadan. Salawat dan salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan alam, yakni Nabi Muhammad SAW, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, saya tidak akan memperpanjang kata-kata kalimat. Langsung saja saya bacakan judul muhadharah saya yang berjudul Keistimewaan Ibadah Puasa. Keistimewaan Ibadah Puasa. Ibadah puasa merupakan salah satu dari rukun Islam yang kelima dan wajib bagi setiap orang mukallaf, baligh dan berakal. Ibadah puasa juga diwajibkan kepada umatnya Nabi Muhammad SAW. Bukanlah suatu ketentuan yang sama sekali baru. Ibadah ini juga dilakukan oleh para nabi dan umat sebelumnya, seperti Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Isa, dan lain-lain sebagainya. Mengenai kewajiban berpuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa, sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar bertakwa, yaitu dalam beberapa hari yang telah ditentukan. Quran Surah Al-Baqarah ayat 183 sampai 184. Puasa juga sangat unik, yaitu karena hanya dirinya dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui bahwa dirinya berpuasa atau tidak. Berbeda dengan ibadah lain yang dapat disaksikan oleh orang lain selain dirinya. Dan kalau bukan orang yang berpuasa nanti di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala akan lebih wangi dari bau kasturi. Sebagaimana yang telah dimaklumi semua orang bahwa bau mulut orang yang berpuasa berbau tidak sedap. Namun di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, bau mulut orang yang berpuasa lebih wangi daripada bau kasturi. Dan orang yang berpuasa juga akan memperoleh dua kebahagiaan,
yaitu kebahagiaan saat berbuka. Yang kedua, kebahagiaan saat bertemu Tuhannya di akhirat kelak. Ibadah puasa akan menjadi syafaat atau penolong kita di hari kiamat. Dan puasa juga menanamkan kesadaran bahwa dirinya diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan puasa juga menanamkan rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah puasa adalah ibadah yang menuntut kejujuran pelakunya. Ibadah puasa juga menanamkan rasa kasihan terhadap fakir miskin. Tujuan dari ibadah puasa adalah memperoleh manusia-manusia agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan wajib bagi setiap muslim dan muslimat. Dan ketika berpuasa harus dengan sepenuh hati agar diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Contohnya seperti Nabi, dari pagi sampai sore berpuasa terus. Jangan sama seperti kayak yang sayur di kedai. Cuma ini yang ada saya sampaikan, lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dahu. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah meningkatkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di masjid Al-Mauna yang kita cinta ini dalam rangka melaksanakan salat maghrib jamaah dan berganti dengan muhadarah. Salawat serta salam tidak pula kita hadirkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melafzi Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati pemimpin muhadarah kali ini, yakni Ustaz Ibrahim Al-Sukani dan Saudara. Yang saya hormati kalau saya dari teman-teman sampai ke-6. Saya banggakan akan perjuangan saya dan saya sayangi ada di atas kalian. Kita akan menjadi kesempatan kelima. Menjadi terolekan menjadi atau saya hukum dan hukum Islam. Hukum dan hukum Islam. Bagaimana muslim kita pasti mengetahui tentang hukum dan hukum Islam. Orang yang melakukan makanan hukum dan hukum Islam ini adalah orang kafir. Orang kafir adalah seorang yang tidak mengetahui tentang sebuah agama, bahkan baginya diwajibkan mengatakan dalam kita yang mengetahui dalam agama. Hukum Islam hukum juga dengan syarat. Hukum ini sebagai kewajiban. Hukum yang pertama ialah wajib. Wajib adalah perkara yang jika kita laksanakan dapat pahala, dan jika kita tinggalkan dapat dosa. Seperti contoh melaksanakan salat fardu 5 waktu secara wajib. Wajib terbagi menjadi dua, yakni wajib ain dan wajib kifayah.
Hukum yang kedua ialah sunnah. Sunnah adalah suatu perkara yang jikalau kita laksanakan dapat pahala dan jikalau kita tinggalkan tidak berdosa. Bercontoh salat tahajud dan salat duha dan sebagainya. Sunnah pun juga terbagi menjadi dua, yakni sunnah muakkad. Sunnah muakkad adalah sunnah yang sangat dianjurkan untuk melaksanakannya, seperti salat tarawih, salat witir, salat Idul Fitri dan salat Idul Adha dan sebagainya. Dan sunnah yang kedua ialah sunnah yang muakkad, yakni sunnah biasa. Hukum yang ketiga ialah haram. Haram adalah suatu perkara yang jikalau kita tinggalkan dapat pahala, jikalau kita laksanakan berdosa. Contoh, berpikir kepada Allah, memakan bangkai hewan, meminum minuman yang memabukkan, dan sebagainya. Hukum yang keempat ialah makruh. Makruh adalah suatu perkara yang jikalau kita laksanakan tidak berdosa baginya, dan jikalau kita tinggalkan dapat pahala. Contoh, makan petai dan membau wanita. Dan hukum yang kelima ialah mubah. Mubah adalah suatu perkara yang jikalau kita laksanakan dan kita tinggalkan tidak berdosa maupun tidak dapat pahala. Jelas boleh kita laksanakan dan boleh juga kita tinggalkan. Masuk dengan beberapa Islam. Rukun Islam juga terbagi juga menjadi 5. Yang pertama, dia membaca beberapa syahadat, melaksanakan salat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan dan haji Baitullah. Rukun Islam juga sudah pada hadis yang lain yang bagaimana bunyi. An Abdurrahman bin Abdillah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu punya Islam ala khamsin syahadatan an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakat wa hajjil bait wa shaum Ramadan. Artinya dari Abdurrahman bin Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, sabda kebangkitan Islam 5 dasar. Pertama, syahadat la ilaha illallah wa syahadat Muhammadar Rasulullah. Melaksanakan salat, menunaikan zakat, haji ke Baitullah dan berpuasa di bulan Ramadan. Mungkin ini saja tidak dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Dan saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabit selamat.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang pertama, sudah ada puji syukur atas nikmat dan rahmat bagaimana kita bisa hadir di masjid yang kita cintai ini dalam rangka sholat isya berjamaah dan dilanjutkan oleh muhadharah. Salat dan salam tidak lupa kita hadiahkan kepada sang proklamator yang tidak pernah menaiki motor, sang proklamasi yang tidak pernah menginspirasi, sang pahlawan yang tidak pernah mencari lawan. Siapa lagi kalau bukan Habibana wa Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang melafazkan Allahu
juga Ustaz Reji Abdullah. Dan saya sayangi alun-alun dari kelas 4 sampai kelas 6, dan saya banggakan kawan-kawan seperjuangan dan tadi kelas. Baiklah, saya tidak akan memanjang kata-kata muqaddimah, langsung saja saya bacakan judul muhadharah saya pada malam ini yang berjudul Hanya Al-Quran Pedoman Hidup Kita. Hanya Al-Quran Pedoman Hidup Kita. Pada hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada dasarnya kita sebagai manusia yang sempurna pasti membutuhkan namanya pedoman hidup. Jangankan kita sebagai manusia yang sempurna yang membutuhkan namanya pedoman hidup. Motor juga ada pedomannya. Dan mobil juga ada pedomannya. Nah, lantas kita sebagai manusia yang sempurna penciptaan tentulah harus ada namanya pedoman hidup. Namun kita sebagai manusia yang sempurna tidak boleh salah memilih pedoman hidup, karena kita salah memilih pedoman hidup kita akan rusak dan sesat. Nah lantas pedoman hidup yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'an Al-Karim. Al-Quran satu-satunya, tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Dan Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 2, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Yang artinya itulah kitab Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya bagi mereka yang bertakwa. Subhanallah. Al-Quran tidak ada keraguan di dalamnya bagi siapa? Bagi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka alangkah baiknya kita jadikan pedoman hidup kita menjadi solusi hidup kita juga. Baiklah, sampai sini saja saya tidak hari ini saya ikut dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Rasul dan jemaah dan sekalian dan berkenan dan hormat pada kiamat waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, para pertama, mari kita mengucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam memberikan kita rahmat dan karunia-Nya agar kita dapat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allah
sejati adalah yang mengaplikasikan diri dengan prinsip bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, tetapi maka ada Tuhan Allah. Mesti membayar bendera adalah laluan haji, kita ada di dalam Islam. Termasuk adalah menggunakan 5 pilar Islam, yaitu syahadat, salat, puasa, zakat, dan haji wajib mabrur. Jadi samping itu, mesti membayar bendera bagi dari manapun yang berada, tidak hanya terbatas di Muslim saja, seperti masjid dan sekolah. Orang itu akan bahagia jika mendengar pelajaran hikmat dan sedih jika mendengar pelajaran kesulitan. Jika menjaga pilihannya dan kebahagiaan hubungannya. Dalam ini Allah menjelaskan dalam Al-Quran yang artinya Muhammad adalah Rasulullah yang menyampaikan bersamanya karena ada orang kafir. Kasih saya akan mereka sendiri. Aku Muhammad dan mereka betul dan betul mengatakan ulama tidak Allah mengatakan videonya. Apapun yang kita lakukan untuk meningkatkan kehidupan duniawi dan demi mendapatkan ridho dari Allah Taala termasuk kategori ibadah. Masa itu selalu seimbang antara kemuliaan duniawi dan duniawi. Maka dari itu malah yang baik jika hanya memasukkan diri dan menyembunyi di dalam itu saja dan mengingatkan kekayaan saja. Angka kirawan paling banyak sebagai orang Islam demi kebahagiaan di akhirat. Sampai situ saja jujur saya banyak sampai sini saja jujur saya malam hari ini. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan berserah semua para wajib pada wajib waktu dan tempat silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita menerima sekalian ala umur dunia wa wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah yang kita terhadir di ketika ini dalam rangka Ramadan. Selain rangkai saja, tidak lupa kita untuk tidak lupa pada hubungan Nabi Muhammad SAW dengan melafazkan kita tidak memperpanjang kata-kata menerima sebagai saya baca video saya yang menjudul mengingat zikir keutamaan zikir mengingat Allah. Keutamaan zikir mengingat Allah. Banyak orang yang masih menganggap remeh kegiatan zikir atau mengingat Allah. Ini terjadi karena sebagian besar manusia perhatiannya hanya terpusat pada kehidupan di dunia. Mereka tidak peduli dengan kehidupan yang panjang. Bahkan mereka ragu dengan adanya kehidupan di dunia di akhirat yang abadi dengan pertemuan dengan Allah. Kelak Allah Subhanahu wa taala berfirman, Quran surah Al-Ankabut ayat 5 yang berbunyi, "Manakah yarju liqa'allahi fa inna adzaqallahi la'atin wa huwa samiul alim." Yang artinya, barang siapa yang mengharap pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya suatu yang menjanjikan itu pasti akan datang. Allah Maha mengetahui, Maha mengetahui. Pada hari